Halo sob, kali ini aku bakal ceritain film Deadly Virtus. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang memegang sebuah kunci rumah. Pemuda itu pun pergi ke alamat yang tertulis dalam surat itu dan masuk ke dalam rumah dengan begitu mudahnya. Dari atas terdengar suara si pemilik rumah yang nampak sedang beradu mekanik. Pria itu kemudian mengeluarkan sebuah benda dari tasnya dan langsung membogem si pemilik rumah yang bernama Tom hingga terjatuh. Sementara Allison yang ketakutan langsung bergegas keluar. Tapi pria misterius itu dengan mudahnya berhasil menangkapnya. Singkat cerita, Allison dan Tom pun terbangun dari pingsannya. Tapi sudah dalam keadaan terikat. Mereka juga sengaja dipisahkan lokasinya, yaitu Tom berada di kamar mandi, sementara Allison berada di ruang tamu. Pria misterius itu ternyata merupakan seorang tukang duplikat kunci, di mana dia mendapatkan kunci rumah Tom, karena sebelumnya Allison sempat membuat kunci dengan pria yang bernama Aaron tersebut. Tapi di sini karena mungkin panik, Allison gak mengenali siapa orang tersebut. Dan Aaron malam itu menggilis jari Tom sambil dilelep-lepin ke bathtub. Sementara Allison yang berada di bawah hanya bisa berdiam diri mendengar suaminya yang tak henti-hentinya berteriak. Beberapa saat kemudian Aaron turun menemui Allison. Aaron berkata kalau dia ingin Allison menjadi miliknya, atau setidaknya perlakukan dia seperti memperlakukan Tom suaminya. Allison pun hanya bisa menangis dan juga menuruti semua kemauan Aaron. Setelah itu Allison dibawa ke kamar mandi untuk bertemu dengan Tom. Dia pun kembali memberikan Tom berbagai ujian yang berat. Dan yang terberat dari semua itu, saat melihat Allison yang bercocok tanam dengan Aaron tepat di hadapan Tom. Setelah itu sebelum beristirahat, tak lupa Aaron pun kembali mengamankan Allison untuk berjaga dari hal yang tidak diinginkan. Pada keesokan harinya, Allison mulai memperlakukan Aaron layaknya seorang pasangan. Dia juga menyiapkan segala kebutuhan Aaron sebelum seolah-olah berangkat bekerja. Aaron terus bertanya bagaimana penampilannya. Tapi ketika itu Allison tidak menjawab, karena Tom memang tak pernah memperbolehkannya memuji pria lain. Mendengar hal itu, Aaron pun kembali mengajak Allison ke kamar mandi. Dan di saat itulah dia pun kembali menggilis jambol dari si Tom. Aaron terus-terusan membuat Tommy cemburu dan nampak seperti sangat memiliki Allison. Siang harinya Aaron memeriksa kamera milik Tom dan membuka galeri. Dia pun menemukan banyak foto Allison yang mengenakan kostum cosplay. Kemudian Aaron pun meminta Allison untuk mengenakan kostum hitam tersebut. Lagi-lagi karena takut Allison pun hanya menuruti perintah Aaron. Tapi ketika Aaron sedang sibuk memotret dirinya, Allison justru tiba-tiba kabur dan menuju ke kamar mandi. Dengan cepat Tom pun meminta Allison untuk menghubungi polisi. Tapi belum sempat memencet nomor teleponnya, Aaron justru keburu masuk. Dengan cepat Aaron pun langsung kembali menguasai keadaan. Allison kembali dibawa ke kamar dan tentunya sambil dimainin. Lalu setelah itu Aaron pun ke kamar mandi. Lagi dan lagi Aaron mencatut gigi Tom menggunakan sebuah tang. Dia lalu membawanya kepada Allison dan memaksa Allison untuk menelannya. Aaron kemudian melihat beberapa video yang ada di kamera milik Tom. Video itu memperlihatkan Tom yang ternyata sering menganiaya Allison. Tak lama kemudian ponsel milik Tom berderi, dan ternyata ada sebuah pesan dari seorang wanita bernama Sarah, yang sepertinya merupakan selingkuhan dari si Tom yang kala itu mengajaknya untuk bertemu.
Keesokan harinya mereka kembali menjalankan hari-hari seperti pasangan pada umumnya. Dan kali ini Allison terlihat sedikit ramah padanya. Hal ini pun dilakukan karena Allison ingin Aaron percaya kepadanya, yang bertujuan untuk mengelabui Aaron lalu merencanakan sesuatu untuknya. Sore itu Allison mempunyai kesempatan dengan membawa sebilah pisau yang kemudian dia sembunyikan di balik kursinya. Take her instead of me. They wouldn't even... Allison yang tahu kalau Aaron akan kasihan dengannya karena kelakuan Tom yang sering menyakitinya. Dia pun menceritakan kisah sedih tentang putranya yang ternyata sudah meninggal akibat kabur dari mobil. Dia juga menceritakan keburukan Tommy pada Aaron. Kemudian ketika Allison akan berdiri, dia lupa dengan pisau yang diduduki. Dan di saat itulah pisau tersebut langsung terjatuh. Aaron pun langsung mengambilnya. Dan rencana Allison kembali gagal. Tapi di sini untungnya Aaron tidak curiga kalau benda itu akan Allison gunakan untuk menyerangnya. Allison pun kembali berpikir keras. Dan kemudian dia pun teringat kalau dia masih menyimpan obat tikus yang berada di atas lemari. Saat Aaron menghampiri Tom, Allison pun dengan buru-buru mengambil obat tersebut dan kemudian menyembunyikannya. Singkat cerita, pada malam harinya mereka pun menyiapkan masakan. Dan rencananya mereka akan melakukan makan malam. Allison berupaya menggunakan pakaian yang menarik dan berdandan secantik mungkin. Mereka kemudian ke dapur untuk menyiapkan makanan. Aaron menyiapkan makanan berupa steak. Dan Allison menyiapkan anggur sebagai minuman mereka. Allison pun lantas melancarkan niatnya dengan penuh ketenangan. Mereka pun memulai makan malam dengan bersulang terlebih dahulu. Tapi karena feelingnya yang gak enak, Aaron pun menunda untuk minum terlebih dahulu dan memilih untuk menyantap hidangan yang sudah dibuatnya selagi masih hangat. Setelah selesai, pria itu mengajak Allison untuk berdansa sambil memegang gelas anggur yang masih utuh di genggaman mereka. Tapi bodohnya Allison tak sengaja menumpahkan minuman yang diperuntukkan untuk si Aaron. Dan lagi-lagi percobaannya itu pun kembali gagal. Pada akhirnya Allison pun kembali ke kamar dengan pria tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya Allison terkejut. Karena saat bangun tidur, Aaron sudah tidak ada di rumah itu. Dia pun menemukan sebuah surat yang mengatakan terima kasih atas akhir pekan yang tak akan pernah Aaron lupakan. Allison pun terdiam seketika. Dan dia merasa terkesima dengan semua yang dilakukan oleh Aaron. Allison yang mengingat Tom masih berada di kamar mandi, lantas segera menolongnya dan mengobati beberapa lukanya. Tapi bukannya berterima kasih, Tom justru menuduh Allison yang enggak-enggak. Dan semua ini katanya adalah rekayasa yang sengaja dibuat oleh Allison. Allison pun lagi-lagi menerima perlakuan yang buruk dari Tom. Padahal dia hanya ingin membantunya. Tom yang cemburu pun mengamuk dan merusak kamar putra mereka. Allison sempat ingin pergi dari sana. Tapi sayangnya semua pintu dalam keadaan terkunci. Dan saat itu Allison pun kembali mendapatkan perlakuan buruk dari si Tom. I'm gonna clear up your fucking mess. Did you wear that? Allison yang benar-benar sudah muak, akhirnya memberanikan diri untuk melawan. Dan Tom yang sudah kelelahan dengan mudahnya bisa dikalahkan oleh Allison. Tidak berselang lama muncul notifikasi pesan dari seseorang yang masuk ke HP milik Tom. Dan ternyata itu adalah Sarah selingkuhan dari Tom. Yang mana sebenarnya Sarah itu adalah teman dari Allison. Sarah pun mengirim pesan kalau dia akan segera bertamu ke rumah mereka. Karena dari kemarin si Tom ini gak ada kabar. Dia cuma memastikan aja. Kemudian Allison pun mencari tahu lebih jauh. Dan hal yang membagongkan pun terungkap. Di mana ternyata Sarah itu memiliki seorang putri dari si Tom. Tak berselang lama Sarah tiba di rumah mereka dengan niat untuk bertemu dengan Tom. Dia pun dipersilakan masuk oleh Allison. Dia langsung kaget melihat Tom yang dalam keadaan terluka. Tapi tiba-tiba justru Tom bangun. Dan secara mengejutkan dia kembali bertindak buruk pada Sarah. Allison pun berniat tak peduli. Tapi dia merasa kasihan dengan Sarah. Dan akhirnya dia pun membantunya. Dengan sebuah alat bantu dia pun dengan mudahnya berhasil menghabisi Tom. What the fuck are you gonna do about it? There was a man who held us hostage this weekend. Scene kemudian beralih ke kediaman Aaron yang sedang bekerja menduplikat kunci.
Kebetulan saat itu dia kedatangan seorang konsumen untuk menduplikat kunci rumahnya. Aaron juga meminta alamat rumah kepada konsumen tersebut dan mengatakan akan mengirimkannya ke rumah ketika kuncinya sudah beres. Ketika wanita itu sedang menulis, Aaron pun memperhatikan dengan sangat mendetail dan mendapati terdapat sebuah luka lebam pada wanita itu. Dan sepertinya Aaron akan kembali ikut campur dengan urusan mereka. Thank you. Just need a few details, just name and address.